Halo Year 9 student, jadi hari ini kita akan melanjutkan materi kita mengenai roots atau yang biasa disebut juga dengan radicals ya. Jadi ini adalah lanjutan dari powers. Pasti kalian sudah pernah belajar ini sebelumnya juga. Langsung saja. Oke, yang pertama adalah kita kenalan dulu sama radical ini. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa opposite of squaring number is taking the square root of number. Jadi kebalikan dari perpangkatan itu adalah square roots-nya ya. Jadi untuk mencari B itu di sini adalah B kuadrat sama dengan A, maka B itu adalah akar kuadrat atau akar pangkat 2 dari A. Di dalam square root kita juga mengenal bahwa bentuknya adalah seperti ini, yaitu ini namanya adalah bentuk akarnya, jadi akar A ya. Dan juga ada yang negatifnya, negatif akar A. Ingat, negatifnya itu di luar, bukan di dalam. Oke. Lalu ada yang namanya radical expression. Radical expression adalah bentuk akar itu sendiri, sedangkan radicand itu adalah ekspresi yang di dalam bentuknya. Jadi namanya radical expression untuk bentuk akarnya. Lalu adalah radicand namanya untuk angka yang berada di dalam akarnya. Oke. Dan radicand itu atau angkanya tidak boleh negatif, karena kalau dia negatif nanti nilainya adalah tidak real atau imajiner. Kenapa imajiner? Coba kalian bayangkan, angka berapa yang kalau dikuadratkan hasilnya negatif? Tidak ada. Karena kalau kita mengkuadratkan sesuatu itu pasti nilainya akan menjadi positif. Makanya kenapa nilainya adalah imajiner atau tidak ada dan tidak nyata. Oke? Contohnya di sini adalah akar 49 sama dengan 7, akar 25/16 sama dengan 5/4 karena masing-masing kita akarkan, dan negatif akar 4 adalah negatif 2. Selanjutnya adalah square roots of perfect square. Ada juga namanya perfect square ya. Jadi kita bisa mencari square roots itu kalau dia perfect square. Perfect square itu artinya adalah hasil dari pengkuadratan. Contohnya 9, 16, 25 itu namanya perfect square. Kalau dia tidak perfect square namanya adalah irrational numbers. Oke, jadi itu bisa kita rubah menjadi angka pasti pakai kalkulator bisa, atau dibiarkan saja seperti itu. Jadi hanya bentuk akarnya saja, tidak usah dirubah atau diganti menjadi bentuk irasional, jadi koma-koma, nggak usah ya. Oke, kita masuk ke inti dari pembelajaran ini. Yang pertama adalah kita akan mempelajari 3 hal, yaitu simplification, addition and subtraction, lalu multiplication and division. Jadi kita akan menyederhanakan bentuk akarnya terlebih dahulu. Ini yang agak sedikit mungkin baru pertama kali kalian lihat ya. How to simplify the radical expression ya. Yang pertama adalah contohnya akar 32. Nah, ini bisa kita simplify lagi, yaitu dengan cara kita cari 32 ini kita ubah menjadi perkalian 2 bilangan ya, yang salah satunya nanti adalah perfect square atau yang bisa diakarin. Oke, yang perfect square tadi adalah pasti kalau tidak 4, 9, 16, 32, 64 ya kan, dan seterusnya. Itu adalah yang perfect square. Maka pasti nanti akan kita ubah menjadi perkalian perfect square dengan angka yang lain. Dan ingat, tips saya adalah biasanya itu perkalian dengan angka seperti 2, 3, 5, 6, 7, 11, 10 gitu ya. Pokoknya yang bukan merupakan perfect square. Oke, jadi di sini akar 32 kita ubah menjadi berapa yang paling besar perfect square yang mendekati? Adalah 16 ya, 16 dan 2. Lihat, 16 dan 2 kan 32. Makanya dirubah menjadi 16 dan 2. Setelah itu kita pisahkan akar 16 dengan akar 2. Oke, kita pisahkan, maka akan menjadi akar 16 dikali akar 2.
Oke, setelah itu kita cari square roots dari yang bisa dicari square roots-nya, yaitu 16 kan. Lalu maka 16 ini akan menjadi 4. Nah, akhirnya sesuai konsep aljabar kita dekatkan mereka tanpa pakai tanda titik lagi atau tanda multiplication lagi. Oke? Nah, sekarang jadinya adalah 4 akar 2. Contoh selanjutnya adalah akar 25 per 36. Ini juga bisa kita simplify dengan masing-masing kita akarkan. Oke, akar 25 per akar 36. Ya, maka akan menjadi 5 per 6. Selanjutnya, kita akan lihat akar 48. Nah, sama seperti tadi, kita rubah dulu 48 ini menjadi perkalian 2 angka ya, yang salah satunya adalah perfect square. Nah, angka berapakah itu? Kalau tidak 4, 9, 16, 25 dan seterusnya. Nah, di sini kita rubah adalah 16 dikali 3. Kenapa hanya 16 dikali 3? Kenapa tidak kita buat jadi 4 dikali 12? Kan bisa juga. Ingat, kita cari perfect square yang paling besar, ya, yaitu 16. Yang bisa nanti menghasilkan 48. Karena kalau 25 tidak bisa. Kita tidak bisa mengalihkan 25 dikali berapa supaya jadi 48. Tidak ada. Maka kita cari adalah 16 dikali 3. Lalu seperti biasa kita pisahkan 16 dengan 3-nya masing-masing menjadi akar 16 dan akar 3. Lalu akar 16-nya kita rubah menjadi square roots-nya, maka akan menjadi 4. Lalu kita dekatkan mereka jadi 4 akar 3. Selanjutnya akar 40. Nah, ini juga kita rubah menjadi perkalian 2 bilangan yang salah satunya adalah perfect square. Berapakah itu? Yaitu 4 dan 10, karena kita bisa mengakarkan 4 dan nanti hasilnya jadi 2. Kenapa tidak kita rubah menjadi 8 dan 5? Ingat, 8 dan 5 tidak ada perfect square di antara keduanya. Jadi harus kita cari yang perfect square, yang paling bisa kita cari akar kuadratnya. Oke, jadi 4 dan 10. Nanti 4-nya ini bisa kita akarkan menjadi 2. Lalu akar 10-nya kan tidak bisa. Seperti tadi bahwa kalau tidak bisa, maka kita biarkan saja. Lalu akan menjadi 2 akar 10. Oke, begitu ya caranya. Kita bisa lihat juga contoh ini akar 5 per 16 ya. Akar 5 tidak bisa kita cari lagi dan tidak bisa kita simplify lagi. Maka kita biarkan tetap jadi akar 5. Yang bisa kita simplify adalah akar 16-nya, yaitu menjadi 4. Lalu akar 15. Nah, ini bukan merupakan perfect square faktor karena tidak ada 2 buah angka yang bisa kita cari yang salah satunya adalah perfect square. Coba akar 15 itu 15-nya berapa? Hanya bisa 3 dikali 5 atau 1 dikali 15. 3, 5, 1, 15 bukan merupakan perfect square. Jadi karena tidak bisa kita rubah, maka kita biarkan saja. Bentuk seperti ini adalah bentuk paling sederhana. Bagaimana dengan akar 27? Ya, kalau akar 27 bisa kalian coba sendiri, pastinya ini hanya tinggal kita ubah menjadi 9 dikali dengan 3. Ya, nanti kita akan rubah akar 9-nya menjadi 3 dan akar 3-nya tetap akar 3, maka akan menyisakan 3 akar 3. Oke, jadi ini adalah rules untuk radical atau roots ya. Yang pertama adalah kita bisa mengubah bentuk akar itu menjadi perkalian. Oke, jadi kita bisa mengubahnya jadi bentuk perkalian. Misalnya akar 30 itu bisa kita rubah menjadi akar 3 dikali akar 10, atau bisa juga jadi akar 5 dikali akar 6. Oke, yang kedua adalah bentuk pembagian. Juga kita bisa rubah menjadi pembagian yang nanti akan kita rubah menjadi bentuk akar masing-masing, penyebut dan pembilangnya. Oke, sekarang kita masuk ke penjumlahan dan pengurangan dari bentuk akar atau radical ya.
Oke, jadi sebelumnya kita sudah mempelajari bahwa kita boleh mengubah bentuk akar itu menjadi bentuk yang lebih sederhana. Nah, dalam penjumlahan dan pengurangan, yang kita bisa kerjakan adalah kalau dia akarnya sama. Oke, seperti bentuk ini. Kita tidak bisa menjumlahkan akar A ditambah akar B, karena mereka berbeda. Anggap saja seperti variabel di dalam aljabar. Kamu tidak bisa menjumlahkan X plus Y kan? Sama dengan di bentuk akar juga. Jadi kalau dia akar A dan akar B, itu berbeda variabel dan tidak bisa dijumlahkan. Oke, yang bisa dijumlahkan adalah kalau mereka sama. Sama-sama akar A, sama-sama akar B, sama-sama akar 2, sama-sama akar 3. Oke? Lalu contohnya kita lihat contoh pertama adalah 3 ditambah 7 akar 3. Nah, ini bisa kita jumlahkan karena sama-sama akar 3. Lalu di belakang akar 3 itu sebenarnya kan ada angka, sama seperti variabel di aljabar. Kalau dia X, di belakang X itu berarti ada angka 1. Ya, invisible one namanya ya. Nah, di sini juga ada akar 3, berarti ada angka di belakang akar 3 ini, yaitu 1. Jadi, kita jumlahkan sama seperti aljabar, 1 ditambah 7 adalah 8 akar 3. Yang kedua, pengurangan. 10 akar 2 dikurang 4 akar 2. Lihat, sama-sama akar 2 bisa kita kurangkan, yaitu 10 dikurang 4, 6 akar 2. Sama kayak ibaratnya ini adalah 10X dikurang 4X. Maka akan menjadi 6X. Contoh ketiga itu tidak bisa kita kerjakan karena beda variabel. Artinya yang pertama adalah akar 2, yang kedua adalah akar pangkat 3 dari 2. Itu dua hal yang berbeda, oke? Selanjutnya akar 5 ditambah akar 3, ingat tidak menjadi akar 8. Karena kita tidak bisa menjumlahkan akar 5 dengan akar 3. Contoh yang lebih kompleks. Ya, lihat di sini kita punya negatif akar 75 ditambah akar 12 dikurang 3 akar 3. Oke, bagaimanakah cara kita mengerjakan ini? Yang pasti kita lihat dia harus kita sederhanakan semuanya menjadi akar 3. Kenapa? Karena mengikuti soalnya kan akar 3 di situ yang paling sederhana. Jadi kita rubah ke akar 3. Oke. Nanti kalau soalnya akar 2, rubah ke akar 2. Ataupun memang tidak bisa dirubah ke akar 2, berarti rubah ke akar 3. Oke, 75 kita rubah ke akar 3, berarti kita rubah menjadi 25 dikali 3. Kenapa 25? Adalah karena 25 merupakan perfect square. Lalu 12-nya juga kita rubah menjadi 4 dikali 3, karena 4-nya adalah perfect square. Nah, artinya yang bisa diakarin nanti ya. Oke, sekarang kita pisahkan 25 dengan 3-nya. Ya, mengikuti rules yang tadi boleh dipisahkan dalam bentuk perkalian. Lalu akar 4 dengan akar 3-nya kita pisahkan juga. Kemudian kita tinggal sederhanakan akar 25-nya, maka akan menjadi 5, ya kan? Itu tanda negatifnya tetap ada karena mengikuti dari atas, oke? Akar 4-nya kita sederhanakan menjadi 2. Lalu sekarang semuanya sudah menjadi akar 3, yaitu negatif 5 akar 3, 2 akar 3, dan 3 akar 3. Oke, karena sudah semua akar 3, tinggal kita kerjakan yang di belakang akarnya, yaitu negatif 5 ditambah 2 dikurang 3. Maka hasilnya adalah negatif 6 akar 3. Anggap akar 3-nya sebagai X. Oke, pelajaran kelas 7. Contoh selanjutnya adalah 6 akar 5 dikurang 20. Bagaimanakah cara kita mengerjakan ini? Kita rubah, sederhanakan dulu akar 20-nya menjadi akar 5. Agar nanti sama-sama akar 5 gitu kan? Lalu akar 20 kita rubah menjadi 4 dikali 5. Lalu pisahkan mereka, akar 4 dengan akar 5. Akar 4 adalah 2, lalu akan menjadi 2 akar 5. Sama-sama akar 5, tinggal kita kurangkan 6 dengan 2-nya. Jadi sekarang 4 akar 5. Contoh terakhir, akar 80 dikurang 5 akar 5. Oke,
Karena akar 5 paling sederhana di soal ini, maka kita rubah akar 80-nya menjadi supaya ada akar 5-nya. Oke, 80 itu merupakan perkalian 16 dengan 5. Bisa saja 8 dikali 10, tetapi 8 dan 10 tidak bisa kita akarkan dua-duanya. Yang bisa kita akarkan adalah 16 dan 5, yaitu 16 nanti akan menjadi 4. Dan akar 5 tetap ya. Maka sekarang akar 80 berubah menjadi 4 akar 5. Karena sudah sama-sama akar 5, berarti kita bisa mengerjakan. Lalu sekarang kita kerjakan 4 dikurang 5 sama dengan negatif 1 akar 5. Bukan menjadi negatif akar 5 ya, karena negatif satunya di luar. Ibaratnya kayak 4x dikurang 5x. Maka kan akan menjadi negatif 1x. Oke? Oke, thank you for your attention. Semoga apa yang sudah kita pelajari bisa kalian ingat. Dan habis ini kita akan langsung mengerjakan untuk assignment-nya, oke? Thank you for your attention and bye-bye.